Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita jumpa kembali di program acara Mozaik Budaya. Nah, tentunya di Mozaik Budaya kali ini kita masih bersama dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dan ada Ibu Basia SSMA yang akan menemani Anda sahabat budaya di Mozaik Budaya. Ya, mudah-mudahan ini sudah tersambung. Halo, Assalamualaikum Ibu Basia. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Ya, Yuni di sini, Bu Basia. Iya. Halo. Oke, baik. Jadi tema kita Ibu budaya si Bali Peri dalam masyarakat Bugis. Iya, benar. Oke, baik. Ya, Ibu Basia silakan, budaya si Bali Peri ini seperti apa ini, Bu?
Baiklah, ya sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas, Mbak Iya, Yuni. iya, jelas Ibu. Silahkan. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sekarang saya akan membahas sedikit tentang salah satu realisasi dari budaya Bugis yang kita kenal, yaitu dalam hal ini ada dua, yaitu Siri dan Peseh. Dalam hal ini saya akan membahas salah satu dari realisasi Siri Peseh, yaitu adalah si Bali Peri. Ya. Dalam hal ini bermakna sebagai solidaritas. Saya akan membahas sedikit tentang asal-usul kata si Bali Peri. Iya. Jadi secara etimologis, si Bali Peri itu terdiri dari dua kata, Ya. yaitu kata aslinya Bali dan Peri. Bali itu secara harfiah diartikan sebagai lawan, Iya. atau Bali dalam tulisan lontaranya itu Bali bisa dibaca baling. Jadi lontara itu banyak cara bacanya, Iya. tergantung konteks. Makna ini sangat kontekstual, tergantung di mana. Tapi makna dari kata Bali dan baling di sini untuk kata majemuk si Bali Peri itu kurang lebih sama maksudnya. Iya. Yaitu si Bali artinya sama antara satu adalah dengan melawan yang lain. Dengan baling artinya bersama-sama. Jadi maknanya kalau ada tambahan si di depannya itu setiap kata yang ada awalan si-nya itu maknanya adalah saling, bermakna saling. Jadi Iya. si Bali artinya berlawanan dan si baling artinya bersama-sama. Dan selanjutnya kata peri. Peri itu artinya secara harfiah adalah sulit atau sempit. Iya. Jadi sulit, maperi, artinya dalam kesulitan atau macipi Iya. dalam sinonimnya. Jadi si Bali Peri dalam hal ini maknanya adalah bersama-sama dalam menghadapi kesulitan atau kesempitan. Iya, jadi kesulitan dan maknanya ya. Apa itu kesulitan maknanya? Jadi bersama-sama dalam suka dan duka, saling bahu membahu dalam mengatasi kesulitan atau kesempitan. Iya. Jadi baik secara materi maupun secara spiritual. Jadi itu yang makna yang menurut saya yang saya akan bagi ke mungkin ada makna lain bagi orang-orang yang memahami tentang ini. Tapi sekarang ini mungkin saja di kalangan generasi muda istilah ini sudah asing. Tapi ada makna yang saya setarakan dengan bahasa Indonesia itu adalah saling bahu-membahu. Jadi sama dengan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi bersama-sama mengatasi. Kalau ada kesulitan, berarti kita harus bersama-sama. Setiap pekerjaan yang berat, kita wajib sama-sama mengatasi agar pekerjaan itu menjadi ringan. Menjadi ringan, baik. Iya, jadi sama-sama mengatasi pekerjaan menjadi lebih ringan ya, Ibu ya. Ini lebih ke makna intinya sendiri. Jadi tentunya masyarakat Bugis ini sangat bergotong royong ya, Ibu ya. Sama-sama saling mendukung satu sama lain. Iya. Nah, Ibu Basia, ini bagaimana peran si Bali Peri ini dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat Bugis? Iya. Tunggu dulu Mbak, ada kayaknya ada di sini. Iya. Oke. Iya, jadi sahabat budaya, saat ini kita akan menghadirkan acara Mozaik Budaya bekerja sama dengan Fakultas Ilmu
Budaya dari Maaf, Universitas Hasanuddin. Baik, bagaimana Ibu? Bu Basia, sudah bagus Bu? ya baik ngerti ya. Iya. Saya kanan dulu. Jadi si Bali Peri itu dalam kebudayaan Bugis. Iya. Jadi biasanya dilihat dalam dua hal, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Hal ini biasanya diterapkan. Jadi si Bali Peri dalam arti dalam lingkup keluarga biasanya dalam pekerjaan, dalam hal domestik. Jadi semua anggota keluarga bersama-sama menyelesaikan pekerjaan. Jadi semua terlibat antara laki dan perempuan, suami, istri, dan anak-anaknya maupun anggota keluarga inti yang lain. Jadi semua tanpa kecuali. Iya. Jadi itu namanya sibaling. Sibaling. Iya. Artinya bersama-sama menyelesaikan. Jadi kalau ada pekerjaan dia sibalingi. Iya. Artinya kita bareng-bareng menyelesaikan. Jadi seberat apapun pekerjaan itu, jika kita melakukan secara bersama-sama, maka menjadi ringan, menjadi enteng untuk diselesaikan dan membutuhkan waktu. Mungkin kalau pekerjaan satu orang dikerjakan tiga orang, penyelesaiannya dapat lebih cepat lagi selesainya. Jadi ringan, cepat. Jadi ini dalam hal ini bisa efektif dan efisien karena bersemai dalam menyelesaikannya. Iya, jadi ini. Dan sedangkan dalam lingkup masyarakat, jadi si Bali Peri ini kadang-kadang juga dalam lingkup masyarakat. Jadi dalam hal ini penerapannya itu dalam hal gotong royong. Iya, lebih ke gotong royong. Ya. Jadi rasa solidaritas, rasa peduli pada ketika melihat tetangga yang memang sepertinya butuh pertolongan tanpa diminta pun dengan kerelaan hati kita karena ada rasa itu, rasa solidar. Jadi ada prinsip si Bali Peri antara tetangga dengan orang-orang terdekat yang kita melihat dia butuh bantuan, maka kita dengan rela kita siap membantu. Siap membantu, baik. Demikian, Mbak. Iya. Nah, perbedaan dari si Bali Peri ini antara masyarakat Bugis yang tinggal di perkotaan dan pedesaan, gimana Ibu Basia di zaman sekarang ini ya? Iya. Halo. Yang saya lihat, ya halo. Iya, silakan Ibu. Yang saya lihat di sini yang akan bahas ya di pedesaan ya. Kalau di pedesaan masih sangat kental dengan rasa solidernya mereka. Jadi meskipun lambat laun bergeser juga rasa solider itu menjadi seperti berkurang. Individual juga sudah mulai muncul karena mungkin faktor ekonomi mereka jadi uang sendiri-sendiri itu. Biasa ada prinsipnya mereka bahwa uang itu tidak mengenal saudara. Misalnya mas kelesura watak kale, mas kelesura waramparang. Jadi itulah motivasi mereka untuk memacu diri bekerja sendiri-sendiri. Tapi mungkin ini ada makna yang lebih positifnya kalau kita mau bawa atau yang positif, tapi ada juga negatifnya. Dalam hal ini arti kepedulian itu sudah terkikis, tidak ada lagi. Tapi kalau mau diambil positifnya berarti memacu diri masing-masing pribadi untuk maju dengan usahanya sendiri. Jangan bergantung, jangan berharap bergantung pada yang lain, misalnya bergantung pada saudara, melihat saudaranya sudah ada, yang tidak usah saya bekerja karena ada saudara kan ada jenis. Jadi ini. Iya, baik. Tadi
Jadi peran Maaf, tadi di perkotaan belum saya ya, ini. oke, silakan di Jadi, perkotaan kalau Ibu. di perkotaan mungkin masih ada sih, tapi itu kan yang di kota ini, yang Iya. hidup di kota kan banyak juga yang asalnya dari desa. Jadi kebiasaan-kebiasaannya dia bawa dari kampung, tentu tidak serta-merta tergerus oleh pengaruh Mhm. eh, suasana kota. Pasti adalah di sini diterapkan juga apa yang kebiasaan budayanya di kampung pasti di kota juga Iya. tetap dipertahankan biasanya kalau orang Bugis begitu. Tapi kalau mungkin yang sudah dihidup di kota, memang lahir besarnya di kota, Mhm. jadi pasti sudah banyak eh, pengaruh-pengaruh individualisme yang sangat sangat berbeda dengan yang hidup di kampung atau di desa. Baik. Iya, jadi sangat berbeda ya hidup di perkotaan dengan pedesaan, apalagi untuk mempraktekkan dari si Bali Peri ini untuk masyarakat Bugis ya, Ibu Basi ya. Iya. Iya, Eh, betul. jadi pengaruh-pengaruh apa ini yang di eh, perkotaan ini, Bu? Tapi sepertinya di pedesaan untuk zaman sekarang sudah mulai agak bergeser juga ini untuk praktek si Bali Perinya. Iya. Iya, betul. Jadi Mhm. bukan hanya di kota yang si peri ini sudah mulai bergeser atau berangsur berkurang. Jadi orang tidak lagi melihatnya. Iya. Jadi secara kasat mata nanti kita benar-benar ini Mhm. tidak bisa melihat secara langsung bilang masih ada. Hmm. Karena di kota ini, kalau misalnya di kota Makassar saja, sangat dibatasi oleh privasi masing-masing. Iya. Jadi orang bekerja di tetangga kalau kita tidak dipanggil, ya Mm-mm. mungkin malu juga kan Gengsi datang. mi ke Kalau sebelah. Mm-mm. berbeda dengan di kota, kita Iya. lihat orang ramai pasti ikut gabung Iya. karena eh, tidak ada rasa ini apa malu-malu berat, tidak ada Iya. rasa canggung. Iya. Untuk kalau di sini apa kita mau campuri urusan orang, kita Baik. kan masing-masing. Kalau di desa ya biar apapun yang rame-rame orang ada Mhm, apa. mhm, mhm. Iya. Tidak ada rasa canggung untuk bertanya. Kita mau kepoin orang, tidak ada masalah. Kalau Baik. memang di kampung itu orang saling kepoin. Kita Iya. mau tahu, tahu Iya. segalanya. Apa sih di tetangga kita, apa sih di keluarga tetangga. Mm-mm. Jadi kita harus saling tahu. Iya. Oke. Iya. Baik, Ibu Basi ya. Sebentar kita akan lanjut lagi di program acara Mozaik Budaya. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini.
Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak? Oh iya. Pak, pemandangannya bagus banget ya. Pak? Hah? Iya, Nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak? Iya. Hah? Papa? Iya, Nak. Nak? Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus nggak, Pak? Iya, Nak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, baik Ibu Basia, kita lanjut lagi kebersamaan di Mozaik Budaya. Ya, halo. Ya, halo Mbak. Iya. Oke, Ibu Basia, ini kita masih cerita tentang si Bali Peri ya. Kemudian praktek dari si Bali Peri ini yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Bugis. Ibu, silakan. Ya, baiklah saya melanjutkan pembahasan tentang si Bali Peri Iya. dalam prakteknya dalam keseharian masyarakat Bugis. Jadi saya di sini membahas dan berdasarkan studi kasus. Iya. Jadi hasil pengamatan saya di satu desa di Kabupaten Bone yang masih menerapkan prinsip budaya si Bali Peri ini. Jadi meskipun kadang-kadang juga mereka ada individunya, tapi lebih banyak saya melihat si Bali Peri terutama dalam lingkup keluarga. Jadi dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai petani, karena mereka di sana rata-rata sebagai petani, jadi semua turun tangan dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi bukan saja tugasnya si bapak atau ayah atau laki-laki dalam bertani, tapi perempuan juga, ibu juga, anak-anak perempuan, anak laki-laki semua turut serta dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi semua bersama-sama, jadi mengolah, memetik, sampai menjual, dan akhirnya mereka menikmati bersama hasilnya. Jadi sekarang ini misalnya mereka bertani, bercocok tanam, menanam jagung, jadi jagung ditanam, semua yang menanam itu bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga ikut menanam, ikut memupuk, memetik, perempuan yang memetik, laki-lakinya ikut menebang pohonnya itu untuk persiapan pengolahan musim tanam berikut. Jadi laki-laki tidak tinggal diam, semua apapun dilakukan, semua bekerja secara bersama-sama. Jadi itu jadi prinsipnya kalau mereka misalnya mau berkeluarga, jadi perempuan yang misalnya laki-laki, anak laki-lakinya dipilihkan jodoh, jadi saya harus tahu profesinya sebagai apa. Misalnya profesi lakimu nanti ini sebagai petani, jadi kamu harus siap menjadi petani juga. Jadi harus siap menjadi Bali Peri. Jadi kita sama-sama dalam suka dan duka menyelesaikan pekerjaan yang dalam kehidupan yang sempit pun kita harus siap secara bersama-sama mengatasi kesempitan, mengatasi kesulitan. Iya, jadi artinya tidak ada kesenangan tanpa dimulai dengan kesulitan. Makanya di sini harus si Bali Peri, namanya si Bali Peri. Duka selalu dimulai dengan duka, karena ini bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian maksudnya. Jadi setiap misalnya rumah tangga baru,
Jadi mesti mulai dari susah-susah dulu, merangkak dari nol karena baru membangun, baru merintis. Jadi nanti kemudian akan menikmati hasilnya. Jadi demikian juga sebagai keluarga yang lain, yang profesinya yang lain, tapi para petani begitu. Jadi harus siap masuk di keluarga kami, harus siap bekerja, siap banting tulang, jadi siap terjun langsung sebagai petani. Jadi bukan duduk manis di rumah, jadi jaga badan, jaga ini, jangan takut kena sinar matahari, paparan sinar matahari. Jadi harus si balik peri. Terus harus tahu budaya di lingkungan keluarga, misalnya datang sebagai orang baru harus tahu perinya tetangga. Tetangga itu misalnya lagi butuh bantuan tanpa diminta pun kita harus sukarela datang. Jadi orang yang tidak siap bergabung seperti itu artinya tidak mau menjadi bali peri. Iya, jadi hampir sama dengan konsep Sirih Napace ya, Ibu ya, Bu Basia, kalau betul, karena ini adalah realisasinya dari Sirih Napace sebetulnya. Jadi Sirih Napace itu adalah konsep, sedangkan ini adalah penerapannya dalam yang kita bisa lihat dalam masyarakat. Iya, oke. Nah kemudian hubungan dari si bali peri ini dengan tingkat kesejahteraan, Ibu? Jadi hubungannya si bali peri dengan tingkat kesejahteraan. Jadi misalnya, jadi sebagai keluarga yang keluarga petani, jadi seandainya pekerjaan itu hanya dikerjakan oleh ayah yang sebagai kalau misalnya dalam hal pembagian pekerjaan menurut pembagian ini gender yang ini laki-laki itu pekerjaannya di luar rumah, sedangkan perempuan dalam rumah wilayah domestik. Mungkin perempuan tidak usah turun tangan, jadi tapi itu dulu memang pernah begitu, ada yang menerapkan begitu, tapi banyak yang menyadari bahwa kalau semata-mata ayah yang punya tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan pekerjaan ini, pasti tidak bisa hasilnya semaksimal mungkin. Karena pekerjaan satu orang, jadi beda dengan 2 orang, 3 orang. Jadi mungkin karena hal itu hanya 1 orang yang kerjakan misalnya, mungkin lahannya itu saja yang dikelola, tidak ada perluasan area pertanian misalnya, bisa bekerja untuk 2 bidang kebun, tapi akhirnya hanya satu bidang yang bisa dikerjakan karena cuma ayah yang bekerja. Ketika semua turun tangan mau si bali peri, jadi semua lahan, mungkin dia punya lahan kosong yang tidak dikelola, akhirnya ibunya mau turun tangan, anaknya sudah pada besar-besar turun tangan juga. Jadi bekerja bersama-sama, akhirnya menghasilkan lebih dari yang seperti waktu hanya ayah yang bekerja. Makanya itu prinsipnya orang di kampung itu kadang-kadang tidak sepakat dengan 2 anak cukup. Jadi anak banyak itu, banyak anak, banyak rezeki katanya, karena banyak anak kalau sudah besar-besar bisa turun tangan membantu. Jadi kebetulan juga kalau di kampung kan lahan masih luas. Masih jadi banyak yang bisa dilakukan. Kebun yang lain bisa dikelola bersama-sama. Akhirnya menghasilkan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Apalagi sekarang kan ada sudah komoditi ekspor yang dibudidayakan di kampung, misalnya jagung kuning. Jadi itu sudah sangat meningkatkan perekonomian keluarga petani melibatkan dan semua turun tangan, bisa
menganut prinsip ini, budaya ini si Bali Peri. Iya. Jadi semua bekerja. Iya, jadi semua bekerja ya. Iya. Nah, kemudian ini Bu Basia, jadi ini lebih ke si beli peri antara keluarga ya, suami istri ya. Ini ketika kita harus saling mendukung satu sama lain, apalagi di lingkup pedesaan ya. Ini ketika suami bertani, berkebun ya, istri juga harus saling membantu dalam hal itu. Iya. Nah, kemudian apa peranan yang akan dimainkan ini oleh laki-laki dan perempuan dalam praktik si Bali Peri? Silakan Ibu. Jadi peranan dalam prakteknya, peranan laki-laki dan perempuan itu berimbang ya. Jadi tidak ada wilayah yang membatasi domestik dan luar domestik. Jadi laki-laki juga bisa terlibat dalam wilayah domestik. Jadi perempuan di luar domestik juga, karena begitu maka perekonomian keluarga bisa meningkat. Jadi begitu juga dengan ini secara umum, misalnya bukan hanya dalam lingkup si Bali Peri itu, lingkup luas juga. Misalnya kadang-kadang juga misalnya itu pekerjaan lingkup keluarga sih, tapi mesti melibatkan orang banyak di luar dari keluarga inti. Misalnya para petani tembakau. Petani tembakau itu di sana, jadi meskipun milik pribadi, tapi pekerjaannya itu beramai-ramai. Jadi itu sudah tradisi itu sudah dilakukan memang sejak mereka mengenal namanya tembakau. Disitulah mereka membangun namanya gotong royong. Jadi dia tahu namanya gotong royong itu mungkin karena dari pekerjaan tembakau itu tadi barangkali menurut saya. Jadi ini tembakau kalau diolah, saya habis dipetik, diolah sudah mau dijadi ini pengolahan untuk tahap berikutnya untuk diolah menjadi bahan rokok, mesti dikeringkan dulu dengan beberapa tahapan pekerjaan yang mesti dikerjakan oleh banyak orang. Jadi apalagi kalau misalnya hasilnya banyak, mesti biasa pekerjaannya itu satu harian penuh, meskipun ibaratnya satu kampung terlibat. Jadi pekerjaan itu tidak dipanggil, orang tidak dipanggil, hanya rasa solidar, rasa kepedulian melihat orang lain bekerja. Oh, di sana ada orang namanya makare kalau diiris-iris itu, dirajang itu daun tembakau. Terus laki-lakinya meskipun dilaksanakan pada tengah malam, orang melihat, oh ada di sana, lampu menyala, ada apa ya? Oh ternyata ada orang mengiris-iris tembakau. Mereka pada datang membantu sampai pagi dengan kerelaan tanpa diminta pun. Karena rasa solidar itu tadi, dia mau si Bali Peri melihat tetangga susah, karena memang pekerjaan itu tidak mungkin diselesaikan satu orang. Dan mesti dia si Bali ini. Jadi kita harus dibersamai dalam menyelesaikannya. Perempuan, laki-laki, anak, orang tua, pokoknya tua muda terlibat dalam pekerjaan itu. Dan tua muda harus terlibat, laki-laki dan jadi perempuan. meskipun tidak diupah, padahal ini tanaman ini paling menghasilkan paling banyak ini paling banyak hasilnya. Jadi kalau dijual mesti orang yang di kampung yang paling sedikit puluhan juta, tapi tidak kenal namanya sistem upah. Beda dengan lain, misalnya ini komoditas jagung kuning itu sekarang sudah mulai pekerjaannya sistem upah, karena dijual petik, dijual, dan itu semua bicara uang. Tapi itu pekerjaannya di Bali Perinya dalam lingkup keluarga. Kalau ini tembakau itu masih sangat pekerjaan dibersamai oleh publik. Jadi banyak orang, di situlah gotong royongan. Jadi satu yang bertahan dalam sistem mereka
itu ketika mereka ini bertani tembakau. Jadi bisa, yang inilah yang bisa mempertahankan budaya si Bali Peri. Yang lain itu, kegiatan yang lain itu mereka sudah namanya sistem upah. Iya. Oke. Nah, baik. Ibu, ini kita langsung saja ya sampai menghabiskan pertanyaan yang ada ini, Bu, karena Zoom kami di sini itu sampai 40 menit, Ibu. Iya. Iya. Oke. Nah, Ibu Basia, jadi tadi kan sudah dibahas tentang laki-laki dan perempuan bagaimana harus saling bekerja sama lebih ke praktik si Bali Peri ini. Nah, kemudian adakah perbedaan ekspektasi terhadap partisipasi laki-laki dan perempuan ini dalam praktik si Bali Peri? Iya, silakan Ibu. Jadi masalah ekspektasinya antara perempuan dan laki-laki. Jadi kalau saya melihatnya tidak ada sih perbedaan. Jadi semua harap yang diinginkan, yang diharapkan itu adalah kebersamaan. Iya. Jadi pokoknya memang betul-betul ini adalah budaya khas memang kita sebagai orang Bugis Sulawesi Selatan, Makassar juga mungkin pada umumnya orang Sulawesi Selatan itu resiprokal. Jadi semua berimbang. Jadi laki dan perempuan itu harus keberimbangannya harus memang seimbang. Jadi pekerjaan tidak ada pembatasan antara laki dan perempuan dalam apalagi dalam hal perekonomian. Iya. Oke, jadi dalam nah kemudian tadi sudah tentang ekspektasi nih, Bu. Nilai-nilai si Bali Peri ini di kalangan generasi muda ini, Bu. Silakan, Bu Basia. Iya. Generasi muda dari si Bali Peri di kalangan generasi muda ya. Jadi mungkin harapannya kepada generasi muda karena generasi muda itu sudah terkontaminasi dengan budaya modern yang sekarang ini adalah sangat berpengaruh kepada individualisme. Jadi individualisme yang berlebihan kepada masing-masing anak-anak. Kau. Jadi dirimu sendiri, urus dirimu katanya toh, tidak usah urus orang lain. Jadi artinya itu adalah bibit-bibit individualisme. Tidak usah urus Kak Nia. Ini adalah pribadi saya. Jadi harus ada privasi. Kalau orang di kampung itu privasinya itu sangat sedikit. Kalau orang di anak generasi sekarang yang baik di kampung maupun di kota itu jadi tidak jauh beda karena mungkin sudah berbeda zamannya, jadi alat komunikasi juga yang membuat mereka sama saja biar dimanapun berada tetap mungkin seperti itulah keadaannya. Si Bali Peri ini harus ditanamkan kembali kepada mereka karena ini kayaknya sudah mereka tidak mengenal lagi karena itu tadi diri sendiri, urus diri tak sendiri. Itu prinsipnya. Urus diri tak sendiri. Kalau generasi muda ya begitu ya. Iya. Jadi memang lebih cuek ya kalau generasi muda. Nah, Ibu, kemudian peran pendidikan dalam melestarikan praktik si Bali Peri ini bagaimana supaya generasi muda untuk zaman sekarang bisa melestarikan si Bali Peri? Silakan Bunda. Iya. Jadi ini sekarang di Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Daerah. Saya juga sebagai tenaga pengajar di sana. Jadi setiap kali dalam menyajikan materi selalu ditekankan ini dan ini budaya kita harus kita pertahankan, kita harus lestarikan karena mengenalkan kembali karena yang tergerus oleh perkembangan zaman. Jadi kita harus
tumbuh kembangkan karena inilah identitas kita sebagai orang Bugis. Iya. Jadi apa bedanya Bugis dengan yang lain? Iya. Jadi ada identitas, ada kita harus hadirkan sebagai ciri yang terbaik. Jadi budaya itu kan bernilai positif, kebiasaan-kebiasaan yang positif yang membawa kemaslahatan. Iya. Jadi misalnya ini si Bali Perli ada banyak membawa kemaslahatan umat. Jadi mesti kita lestarikan, mesti kita jaga. Jadi rasa solidaritas, memupuk persatuan, persaudaraan, kerjasama, membantu sesama. Jadi itu kita semua terapkan dalam sistem pembelajaran. Jadi misalnya pembelajaran secara berkelompok, secara ini, jadi itu di situ dipupuk kerjasama, melihat kerjasama mereka. Jadi ini kita sebagai orang Sulawesi Selatan, jadi kita ini punya siri napaseh. Jadi orang Bugis itu diterkenal di mana-mana bahwa Naya Sempurnita, jadi kita ini sesama orang Bugis. Kalau deni neriko deni sirina kamu apa stena. Jadi biasanya orang Bugis dimanapun berada, meskipun misalnya malu itu sudah tidak ada lagi, tapi rasa solider itu tetap akan ada. Jadi orang Bugis dimanapun, kalau ketemu sesamanya Bugis seperti dia ketemu dengan keluarga dekat, karena merasa satu Bugis, namanya Sempugi, sama-sama orang Bugis. Sama-sama orang Bugis, iya. Jadi dimanapun sama orang Bugis selalu merasa harus di Bali Peri, dimanapun berada. Iya. Nah, Ibu, ini tantangan apa yang dihadapi menjaga budaya si Bali Peri di zaman sekarang, dan sekalian closing statement ya, Ibu Basia, silakan. Tantangan ini ya, tantangan yang dihadapi di zaman sekarang ini tentang si Bali Peri. Jadi mungkin ini yang paling sulit ini yang tantangannya sekarang ini karena itu tadi prinsipnya orang sekarang, apalagi anak-anak muda itu tadi, jadi sendiri-sendiri, kita tidak usah campuri Kak. Ini adalah urusanku, ini adalah susahku, ini bukan urusanmu. Itu yang susah itu, tapi mungkin kalangan keluarga, mulai dari rumah sampai ke masuk ke pendidikan formal itu, kalau memang ditanamkan dari sejak dini itu tidak mungkin hilang di mereka. Jadi tergantung sih di lingkungan mana mereka hidup. Jadi kalau masih orang tua misalnya masih mempertahankan budayanya, pasti tidak akan hilang sampai kapanpun. Jadi ini peranan ibu-ibu muda yang terpenting di sini. Jadi kalau ibu muda yang terutama misalnya bahasa daerah itu kan bahasa yang ikut berut andil mematikan bahasa daerah di kalangan generasi muda adalah ibu-ibu muda yang gengsi kalau anaknya berbahasa daerah. Jadi harus pakai bahasa asing, minimal bahasa Indonesia. Akhirnya meskipun misalnya tidak pernah meninggalkan Sulawesi Selatan, hanya hidup di kota Makassar, tidak bisa lagi bahasa Bugis, tidak bisa lagi bahasa Makassar. Jadi beda dengan orang Jawa. Orang Jawa itu lahir besar mungkin beranak cucu bisa dari Sulawesi Selatan masih bisa bahasa Jawa. Jadi tapi beda dengan orang Bugis yang merantau. Orang Bugis rantau itu meskipun sudah 3 turunan, 4 turunan di sana masih mempertahankan budaya dan bahasanya. Jadi budayanya, si Bali Perinya, apanya, si Pakataunya masih saja dipertahankan. Kita saja yang di sini yang tinggal di kota yang karena mungkin arus modern yang kita
kita terkontaminasi yang salah kaprah dengan kemodernan, itulah yang menyebabkan sehingga kadang-kadang kita tidak melihat lagi identitas di sana. Tapi identitas itu kita harus tumbuh kembangkan sebetulnya. Iya, baik. Oke, baik. Ibu Basia, terima kasih banyak ya sudah menemani kami di program acara Mozaik Budaya. Ya, Ibu Basia, terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda, Ibu ya. Iya. Iya, makasih. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ya, baik manfaat. sahabat budaya, demikian tadi kami sudah menghadirkan mozaik budaya tentang budaya si Bali Peri dalam masyarakat Bugis bersama dengan dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas, Basia SSMA. Terima kasih kebersamaan Anda sahabat budaya. Sekaligus saya Yuni pamit undur diri dari Ruang Dengarta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.